Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rizky Ma'ali dengan NRP 512 11 11 023. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya, yakni tugas 2 pengantar fisika komputasi kelas C. Oke, langsung saja. Nomor 1. Sebuah bola dilemparkan dengan sudut 37 derajat terhadap arah datar dengan kecepatan V0. Bola bersarang di talang sebuah rumah yang berada pada jarak 20 meter dari kedudukan awal bola. Bila tinggi talang adalah 5 meter di atas tanah, berapa kecepatan awal V0? A. Buatlah algoritma untuk V0. B. Buatlah flowchart untuk menentukan V0. C. Buatlah MATLAB kode untuk menentukan V0. Oke, sebelum menjawab A, B, C ini, alangkah baiknya kita cari dulu terlebih dahulu hasil V0-nya dengan cara manual. Di sini adalah foto hasil cara mengerjakanku dengan cara manual. Oke, langsung saja. Kan diketahui kecepatan eh, mula-mula dari sumbu X itu V0 cos theta. Dan sumbu Y itu V0 Y sama dengan V0 sin theta. Nah, tapi di dalam soal ini itu belum diketahui nilai V0-nya. Jadi kita biarkan saja terlebih dahulu seperti itu. Lalu, untuk mencari posisi, ada diketahui persamaan posisinya. Untuk Y itu sama dengan V0 Y kali T min setengah GT kuadrat. Dan X sama dengan V0 X kali T. Pertama-tama kita cari waktunya terlebih dahulu yang nantinya akan disubstitusi ke persamaan ini. Nah, yang biar lebih gampang, kita mencari persamaan waktu lewat persamaan posisi dari sumbu X ini. Yakni X sama dengan V0 X kali T. Sehingga T-nya itu sama dengan X per V0 X. Lalu, dari persamaan T ini, kita substitusi ke persamaan posisi Y. Sehingga di mana Y sama dengan V0 Y kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Sehingga Y sama dengan V0 Y. Ini T-nya diganti ini. Jadi V0 Y kali X per V0 X dikurangi setengah G X per V0 X kuadrat. Sehingga Y sama dengan V0 Y. Dan tadi diketahui sama dengan V0 sin theta. Dan V0 X sama dengan V0 cos theta. Sehingga Y sama dengan V0 sin theta dikali X per V0 cos theta dikurangi setengah kali G kali X per V0 cos theta kuadrat. Nah, ini kita bisa bagi dengan ini. V0 sin theta dibagi V0 cos theta. Jadi V0-nya kita bisa coret hingga sin theta dibagi cos theta itu sama dengan tan theta dikali X dikurangi setengah G ini dikuadratkan X kuadrat per V0 kuadrat cos kuadrat theta. Nah, sama ini kita bisa tulis Y sama dengan tan theta X dikurangi GX kuadrat per 2 V0 kuadrat cos kuadrat theta. Jadi, persamaan posisi yang mula-mula Y seperti ini, itu sama dengan persamaan Y yang seperti ini. Nah, karena pertanyaan ini kita mencari V0, jadi yang kita cari adalah V0-nya, ininya. Jadi kita pindah ruaskan
Y plus GX kuadrat per 2V0 kuadrat cos kuadrat theta sama dengan tan theta kali X. Ini kita pindahkan ke sini. Lalu Y-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga GX kuadrat per 2V0 kuadrat cos kuadrat theta itu sama dengan tan theta X dikurangi Y. Lalu 2 cos kuadrat tetanya ini kita bisa pindah ruaskan ke kanan juga. Jadi GX kuadrat per V0 kuadrat itu sama dengan tan theta X dikurangi Y dikali 2 cos kuadrat theta. Lalu GX kuadratnya kita bisa pindah ruaskan juga sehingga 1/V0 kuadrat itu sama dengan tan theta X min Y dikali 2 cos kuadrat theta dibagi GX kuadrat. Sehingga yang kita cari kan V0-nya. Dan ini bisa kita balik V0 kuadrat sama dengan GX kuadrat per tan theta X dikurangi Y dikali 2 cos kuadrat theta. Sehingga didapatkan persamaan baru untuk mencari V0 itu sama dengan GX akar dari GX kuadrat dikurangi tan theta X min Y dikali 2 cos kuadrat theta. Ini adalah persamaan baru untuk mencari V0-nya tanpa harus diketahui waktunya. Sehingga kita bisa substitusi dari soal ke persamaan ini. Diketahui G-nya kan 9,8 meter per second kuadrat. X-nya itu 20 meter. Y-nya itu 5 meter. Theta-nya 37 derajat. Semua ini kita substitusikan ke sini. Sehingga didapatkan V0-nya itu sama dengan 17,46 meter per second. Ini ada. Ini adalah hasil perhitungan manual saya. Oke, sebentar. Oke, lanjut ya. Sebentar. Nah, oke. Tadi kan sudah mencari tahu nilai V0-nya dengan cara manual ya. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan tiga ini. Yang pertama, buatlah algoritma untuk V0. Oke. Untuk algoritma dari saya sendiri, itu yang pertama ya ini mulai terlebih dahulu. Seperti biasa, algoritma itu harus diawali dengan kata mulai. Lalu yang kedua, itu dimasukkan nilai jarak pada sumbu X. Di mana pada saat ini X-nya itu sama dengan 20 meter. Lalu ketiga, masukkan nilai jarak pada sumbu Y. Di mana pada soal ini Y-nya itu sama dengan 5 meter. Keempat, masukkan nilai gravitasi yang dimana gravitasi itu nilainya sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Kelima, masukkan nilai sudutnya, di mana sudutnya pada soal ini itu sama dengan theta sama dengan 37 derajat. Lalu keenam, mengubah nilai sudut dari derajat gradian. Kenapa dirubah? Karena pada MATLAB itu programnya hanya bisa digunakan kalau sudutnya pakai radian. Lalu habis itu yang ketujuh, menampilkan hasil sudut yang sudah diubah gradiennya. Kedelapan, menghitung kecepatan awal V0 dengan menggunakan persamaan seperti ini. Ini persamaan yang aku dapat dari manual ini tadi ya. Oke, sehingga persamaannya itu V0 sama dengan akar GS kuadrat per tan theta kali X dikurangi Y kali 2 cos kuadrat theta. Lalu 9
Tampilkan hasil kecepatan awalnya atau V0 dan yang terakhir 10 selesai. Lalu yang B flowchart. Nah, ini adalah hasil flowchart dari saya. Jadi, yang pertama adalah mulai dengan bentuk flowchartnya oval. Dua, masukkan nilai jarak pada sumbu X, pada sumbu Y, nilai gravitasi, dan nilai sudutnya. Ini adalah masukan, jadi flowchartnya pakai bentuk jajar genjang. Lalu, ubah nilai sudut dari derajat ke radian. Ini adalah suatu proses, sehingga bentuk flowchartnya adalah persegi panjang. Di situ menampilkan hasil sudut yang sudah diubah ke radian. Ini adalah outputnya, sehingga bentuk flowchartnya adalah jajar genjang. Lalu menghitung kecepatan awal dengan persamaan ini, karena dalam flowchart itu susah pakai persamaan yang seperti ini, jadi kita pakai V0 sama dengan SQRT seperti ini ya. Habis itu menampilkan hasil kecepatan awalnya. Ini adalah output, jadi flowchartnya adalah jajar genjang. Dan yang terakhir selesai. Selesai bentuknya oval. Oke, yang ketiga MATLAB kodenya seperti ini. Biar lebih mudah memahami, kita langsung aja ke MATLAB-nya. Oke, ini adalah MATLAB kodenya dari yang nomor satu tadi ya. Yang pertama diketahui dulu X-nya sama dengan 20, Y-nya sama dengan 5, G-nya sama dengan 9,8, dan sudut theta degree-nya itu sama dengan 37. Tapi ini masih dalam bentuk derajat. Lalu mengubah sudut derajatnya menjadi radian. Sehingga menggunakan persamaan theta sama dengan pi kali theta degree per 180 radian. Lalu yang lalu selanjutnya menghitung kecepatan awal finalnya pakai persamaan yang tadi. Final sama dengan akar SQRT ini akar GX kuadrat dibagi, oh ya bentar belum pakai laser ya. Nah, final akar GX kuadrat dibagi tan theta X min Y kali 2 cos derajat theta. Nah, ini adalah rumus dari mencari kecepatan awal final. Oke, untuk menampilkan hasil menggunakan kode seperti ini. Vprint F kecepatan awal final yang diperlukan adalah ini meter per second, ini ada satuannya. 3F ini adalah komanya. Oke, langsung kita run saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak lag ya, mohon maaf. Kok nggak keren kan ya? Sebentar ya. Nah, ini sudah kurang. Udah kelihatan, udah. Nah, didapatkan ini kecepatan awal finalnya itu adalah 17,468 meter per second. Sama kayak hasil perhitungan manualku jadi. Hasil perhitungan manualku tadi. Jadi hasil kode MATLABku ini benar ya. Oke, jadi seperti itu adalah kode MATLAB-nya. Oke, lanjut ke nomor 2.
Udah kelihatan belum? Udah ya. Oke. Sebuah pesawat berada pada ketinggian 110 meter dari atas tanah dan menukik dengan kecepatan V0 sama dengan 4I dikurangi 3J. V0 sama dengan 4I dikurangi 3J meter per second. Pada ketinggian tersebut, pesawat menjatuhkan sebuah bingkisan. Pertanyaannya, hitunglah waktu yang diperlukan bingkisan untuk mencapai tanah. Tentukan besar dan arah kecepatan saat bingkisan tiba di tanah. Dan hitunglah jarak horizontal yang ditempuh bingkisan. Buatlah algoritma untuk perhitungan di atas. B. Buatlah flowchart untuk perhitungan di atas. Dan C. Buatlah MATLAB kode untuk perhitungan di atas. Oke, sebelum menjawab yang sama seperti tadi ya. Sebelum menjawab tiga pertanyaan ini, mari kita lakukan perhitungan manual terlebih dahulu. Nah, ini adalah perhitungan manual saya. Ya, diketahui tadi kan Y0-nya atau ketinggian mula-mulanya kan 110 meter. Lalu V0-nya itu sama dengan 4I dikurangi 3J. Nah, dari ini diketahui bahwa V0X-nya itu sama dengan 4 meter per second dan V0Y-nya itu sama dengan negatif 3 meter per second. Tanda negatif ini menandakan bahwa pesawatnya ini menukik turun. Lalu diketahui G-nya juga 3,8 meter per second kuadrat. Dan Y akhirnya itu sama dengan 0. Kan menukik turun, jadinya Y akhirnya sama dengan 0. Oke, lalu yang pertama mencari waktu T-nya terlebih dahulu. Dengan menggunakan persamaan Y sama dengan Y0 plus V0 YT dikurangi setengah GT kuadrat. Sehingga Y-nya kan tadi sama dengan 0. Y0-nya 110, V0-nya min 3, G-nya 9,8. Didapat 0 sama dengan 110 min 3T dikurangi 4,9 T kuadrat. Atau bisa kita tulis min 4,9 T kuadrat min 3T plus 110 sama dengan 0. Nah, untuk mencari hasil kuadrat ini, kita bisa menggunakan rumus ABC untuk akar-akar kuadratnya. Di mana A-nya itu adalah min 4,9, B-nya itu min 3, dan C-nya itu 110. Nah, rumus ABC itu sama dengan T 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga didapatkan nilai T satunya itu min 5, 0, maaf, T satunya itu sama dengan negatif 5,054. Dan T2-nya sama dengan 4,441. Nah, T satunya ini kan negatif. Kan tidak ada waktu negatif. Jadi T satunya ini tidak bisa digunakan. Maka yang digunakan adalah T2-nya. Lanjut, untuk mencari kecepatan saat bingkisan tiba di tanah. Nah, untuk kecepatan pada semu X, itu Vx-nya itu sama dengan V0X. Kenapa? Kar- Karena pada saat jatuh, Vx-nya itu konstan gitu. Arahnya itu konstan terus. Sehingga Vx-nya itu sama dengan V0X. Sehingga Vx-nya sama dengan 4 meter per second. Sedangkan untuk yang sumbu Y itu ada gravitasinya kan ke bawah gini. Jadi semakin cepat. Sehingga persamaannya Vy itu sama dengan V0Y plus G T2. T2 adalah ini. Yang positif. Sehingga didapatkan Vy-nya itu sama dengan 40,55 meter per second. Ini gambarnya ya. Lalu yang ketiga, jarak horizontal bingkisan atau
X-nya dengan menggunakan persamaan X sama dengan V0 X kali T. Sehingga V0 X-nya sama dengan 4, T-nya sama dengan 4,441. Sehingga didapatkan X sama dengan 17,76 meter. Itu adalah hasil perhitungan manual saya. Oke, lanjut. Kita menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, algoritma. Untuk algoritma dari saya sendiri, yakni seperti ini. Yang pertama adalah mulai. Kedua, masukkan nilai ketinggian mula-mulanya, di mana ketinggian mula-mula atau Y0 itu sama dengan 110 meter. Tiga, masukkan nilai kecepatan mula-mula pada sumbu X, di mana kecepatan mula-mula sumbu X-nya adalah 4 meter per second. 4, masukkan nilai kecepatan mula-mula pada sumbu Y, di mana V0 Y-nya sama dengan min 3 meter per second. 5, masukkan nilai gravitasinya, di mana G sama dengan 9,8 meter per second. Keenam, menghitung waktu saat bingkisan mencapai tanah, atau T, dengan menggunakan rumus ABC akar-akar kuadrat. Yang ini tadi ya, yang ini. Oke, dengan persamaan T12 itu sama dengan negatif B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A dengan nilai A-nya 0,5 G, nilai B-nya itu V0 Y-nya, C itu Y0-nya. Kita lihat lagi, A-nya itu kan ini 0,5 G, B-nya itu V0-nya, C-nya itu Y0-nya. Oke, lanjut. Setelah dihitung, tampilkan hasil waktu T. Namun yang dipakai yang bernilai positif saja. Di mana ini yang nilai positif itu adalah T2-nya. 8. Menghitung kecepatan bingkisan saat mencapai tanah pada sumbu X. Dengan menggunakan persamaan Vx sama dengan V0X. Ya, karena kecepatan pada sumbu horizontalnya itu konstan. 9. Menghitung kecepatan bingkisan saat mencapai tanah pada sumbu Y. Dengan menggunakan persamaan VY sama dengan V0Y ditambah GT yang kedua yang positif. Karena pas jatuh itu ada pengaruh gravitasinya. Lalu ke-10, tampilkan hasil kecepatan bingkisan saat mencapai tanah pada sumbu X dan sumbu Y atau Vx dan Vy. Ke-11, menghitung jarak horizontal yang ditempuh bingkisan dengan menggunakan persamaan X sama dengan V0 X kali T. Ke-12, tampilkan hasil jarak horizontal yang ditempuh bingkisan atau X-nya. Yang terakhir 13 selesai. Lalu ini adalah flowchart yang saya bikin seperti ini. Yang pertama mulai untuk flowchartnya oval. Kedua, masukkan nilai ketinggian mula-mula, kecepatan mula-mula sumbu X dan sumbu Y, dan gravitasinya. Lalu menghitung, ini tipe ya, menghitung waktu saat tinggi sampai tanah dengan menggunakan rumus ABC akar-akar kuadrat. Dengan nilai A 0,5 G, B-nya itu V0Y, dan C-nya itu Y0. Karena itu menghitung, ini proses, jadi bentuk flowchartnya adalah persegi panjang. Lalu ditampilkan hasil waktu T-nya, namun yang dipakai yang bernilai positif. Karena ini adalah menghasilkan atau output, maka ini adalah bentuknya jajar genjang. Oh ya, ini tadi kan masukan ya. Masukan itu input, berarti bentuknya jajar genjang juga. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa dilihat sendiri ya. Seperti ini. Menghitung kecepatan, menghasilkan kecepatan, lalu menghitung lagi, menghitung jaraknya, lalu menghasilkan jaraknya, terakhir selesai. Nah, yang C, MATLAB kodenya.
Aku kecilin dikit. Nah, ini adalah hasil MATLAB kode saya sore ini. Agar lebih memahami, mari kita pindah ke MATLAB. Oke. Oh ya, ini sebelum berpindah, kita hapus dulu ininya. Clear dan CLC. Oke, kita pindah ke tugas 2 yang nomor 2. Ini adalah MATLAB kodenya. Yang pertama, di input dulu atau dimasukkan dulu. Y0-nya sama dengan 110 meter. V0X-nya sama dengan 4 meter per second. V0Y-nya sama dengan negatif 3 meter per second. Gravitasinya sama dengan 9,81 meter per second kuadrat. Lalu menghitung waktu bingkisan saat mencapai tanah. Kan tadi diketahui kayak persamaan ini ya. Diketahui 0,5 G T kuadrat plus V0 YT plus Y0 sama dengan 0. Ini adalah persamaan akar kuadrat. Jadi kita bisa menghitung pakai rumus ABC tadi. Diketahui A-nya itu negatif 0,5 G, B-nya V0 Y, C-nya itu Y0. Sehingga pakai persamaan min B plus minus akar B kuadrat. Maaf lupa lagi. Min 4AC per 2A. Saya ah, jadikan dua. Yang pertama untuk ininya positif dan yang kedua ini negatif. Tapi pas dilakukan perhitungan, yang ini hasilnya adalah positif, yang T2-nya itu positif, T1-nya itu yang negatif. Lalu menghitung besar dan arah kecepatan saat bingkisan tiba di tanah. Yakni Vx itu sama dengan V0x. Ini adalah komponen kecepatan pada horizontal, yakni konstan atau tidak berubah. Lalu Vy itu sama dengan V0y plus G kali T yang kedua, yang ini T2. Nah, ini adalah kecepatan vertikal saat mencapai tanah. Ini dipengaruhi oleh gravitasi. Lalu, menghitung jarak horizontal yang ditempuh bingkisan. Jarak horizontal jadi X ya. Dengan menggunakan persamaan X sama dengan V0X kali T yang kedua ya. Karena T2-nya itu positif. Sedangkan T1-nya itu negatif. Jadi dengan T2-nya. Lalu yang terakhir menampilkan hasilnya. Ini untuk yang pertama ini adalah waktu, yang kedua adalah besar kecepatan horizontal atau Vx, yang ketiga adalah kecepatan vertikal atau Vy, yang keempat adalah jarak horizontal atau X-nya. Sekarang kita run. Nah, didapat waktu yang diperlukan bingkisan itu adalah 4,44 detik. Besar kecepatan horizontalnya itu 4 meter per second. Besar kecepatan vertikalnya itu 40,55 meter per second. Dan jari horizontal yang ditempuh bingkisan itu 17,76 meter. Sama ya kayak yang tadi perhitungan manual tadi. Oke. Berarti hasil MATLAB kodenya itu udah benar. Tadi kan T-nya kan 4,44. Vx-nya itu 4. Vy-nya itu 40,55. Dan jarak horizontalnya atau X-nya itu 17,76. Ntar saya koreksi lagi. 0,44, 4, 40,55 sama 17,76. Oke, berarti udah benar. Jadi eh, itulah hasil kerja saya. Mohon jika ada salah kata, baik disengaja atau tidak, jika ada salah perbuatan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.